Yoi bro, woi anjay. Sekarang tanggal 28 apa? 28 Januari 2023. Kita lagi ada di pos mata air 1 Gunung Argopuro. Kali ini saya bersama Mas Ocin dan Mas Agus. Mas Agus asal Surabaya. Kita ketemu Mas Agus di BC. Dia lagi gabut di BC. Orangnya mau pulang, kita ajak daki. Yuk. Ya udah, habis ini kita lanjut ke pos mata air 2. Oke, mantap. Semoga kita diberi keselamatan sampai tujuan. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Yuk, berangkat. Ayo. Berangkat. Perjalanan menuju mata air 2. Start jam 9:20 dari pos mata air 1.
mata air 1 kita kedapatan jejak macan. Meow. Bus meow. Ya Allah. Kita menantang maut ya, Mas Agus. Ayo Mas Ocin, semangat. Foto sekno dokumentasi. Anjir, macan. Keren. Oke, lanjut. Ayo Mas Jin, semangat. Baru 5 menit 7 menit, ayo semangat. Kita kalah sama fisiknya Mas Agus iki Mas Jin. Mas Agus memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Mata air 2. Dan sini untuk vegetasinya itu hutan campur yang dipenuhi lumut. Ya bisa disebut ini masuk hutan lumut. Kita baru berjalan 10 menit dari pos mata air 1. Perkiraan sampai pos mata air 2 itu sekitar 2 jaman berjalan. Kita ini jalan santai aja karena emang fisiknya belum mencukupi. Ayo Mas Jin, semangat. Oke, lanjut nanti. Mantap. Oke teman-teman, kita sekarang masih berada di perjalanan antara pos mata air 1 menuju pos mata air 2 di Gunung Argopuro. Nah, di sini cuacanya itu kabut. Kabut dari bawah pun tadi juga udah kabut waktu kita ojek dari BC ke pos mata air 1. Dan kita ini naik Gunung Argopuro via Baderan, jalur Baderan di Desa Besuki, Kabupaten Bondowoso, Situbondo, di Kabupaten Situbondo. Sini kita mendaki Gunung Argopuro bertiga. Saya, Mas Ocin, teman saya dari Kediri, Mas Ocin. Terus tadi kemarin malam kita ketemu Mas Agus, orangnya asal Surabaya. Kita ketemu Mas Agus karena sebenarnya Mas Agus itu udah datang dari kemarin tapi pagi jam 12-an, jam 2 malam. Terus rencananya kemarin pagi tuh dia mau berangkat, tapi karena peraturan pihak Argopuronya itu tidak boleh untuk mendaki solo, jadi terus Mas Agus itu menunggu dulu. Terus kita kan tibanya sore dan kita ketemu Mas Agus, dan jadinya Mas Agus tidak jadi balik ke Surabaya
Dan Mas Agus memutuskan mendaki bersama kita. Dan kondisi treknya untuk pos mata air 1 ke mata air 2 ini lewat jalur air. Bener nggak Mas Gus? Jalur air hujan tuh ini. Tapi kondisi jalurnya itu rusak. Jalurnya rusak karena sering dipakai buat para peternak buat cari rumput di hutan. Apa? Merah nih. Gimana Mas Jin? Masih semangat? Masih semangat? Masih. Ah. Gimana Mas Gus? Oke. Oke, kita perjalanan menuju shelter dulu di pos mata air 2. Oke. Oh, kita tiba di shelter. Perjalanan ke pos mata air 2. Masih di hutan cemara, tapi kita memutuskan untuk istirahat dulu. Visi kita belum bisa mengimbangi Mas Agus karena Mas Agus sudah memiliki pengalaman mendaki gunung yang sangat banyak. Mas Agus sudah jauh di depan, udah nggak kelihatan. Ya mungkin buat mengetahui Mas Agus di mana, mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau yang sudah tahu, cara memanggil teman yang sudah jauh di depan yaitu dengan kita teriak sekencang-kencangnya. Jadi seperti "Oi!" Kayak gitu, kita harus teriak sekencang-kencangnya. Nanti kalau ada yang suaranya dibales, berarti itu ada orangnya. Kita tes lagi. "Oi!" Oh, ada. Jauh. Mas Agus sudah jauh sangat. Wah, jauh sekali Mas Agus. Suaranya kecil. Kita ngegas dulu untuk ngejar Mas Agus. Karena Mas Agus emang spek porter, guys. Kita ini spek indoor. Spek kita sama Mas Niko ini spek indoor ya Mas Niko ya. Pekerja indoor. Oke. Next dulu ya teman-teman. Nyusul Mas Agus dulu. Mantap. Yoi. Sekarang lagi ada di hutan cemara. Udah masuki hutan cemara. Tetap saja
cuaca masih kabut ya guys ya. Lumayan. Dari pos mata air 1 tadi jalannya landai terus. Menurutku landai sih. Belum ada tanjakan yang kayak sangat menguras tenaga yang sungguh mematikan, belum ada. Kita masih di hutan cemara. Tadi dari shelter itu sekitar kita berjalan dari shelter kurang lebih 30 menitan. Dari shelter ke hutan cemara ini. Tapi jalannya itu landai. Jadi mungkin kita ya berjalan lebih lah dari sekiloan. Sekilo jarak datar tapi bukan sekilo jarak vertikal lah. Kurang lebih. Ini juga masih perjalanan ke pos mata air 2. Oke. Next. Pakai mantel dulu nih karena hujannya tambah deras, kita harus pakai mantel dulu. Yuk. korban sepatu. Astagfirullah. Kamu capek ya? Ya maaf. Soalnya aku butuh kamu. kasihan, cuk. Aduh. Sobek. Masih kuat. Untuk sementara masih kuat. Bismillah masih kuat. Tali rafia. Bawa Mas, aman. Masih bawa tali rafia. Dari pos mata air 1 sampai pos mata air 2 itu durasi 2 jam 15 menit. Ya, setengah. 2 jam 15 menit, Mas. Setengah. Dan songos perapat kan. 2 jam 15 menit. Tapi jalannya masih kebanyakan landai ya, Mas yo. Landai. Mungkin yang agak naik itu yang masuk hutan cemara tadi. Mulai naik terus. Hujan. Emang yang dicari yang hujan-hujan gini, guys. Biar seru. Emang niatan. Kita kesini emang niatan cari hujan. Emang tidak melihat perkiraan cuaca 5 hari ke depan. Emang kita pengen yang seru-seru. Yes. Mantap.
Mungkin nanti jam berapa Mas? Setengah satu hujannya reda atau tidak, kita tetap lanjut ke sabana kecil. Mungkin dari sini ke sabana kecil tuh estimasi sejaman lah kemungkinan. Terus juga jalannya licin lah, mungkin ya molor. Oke, kita santai-santai dulu di pos mata air 2. Istirahat. Jadi mantap. Yoi teman-teman, kita lanjut ke menuju sabana kecil. Sekarang pukul 12:15. Kita lanjut dengan masih kondisi hujan. Untuk suhu tadi masih di angka 21 Celcius di ketinggian 2125. Ini lanjut ke sabana kecil. Hujan-hujan mantap. Air memenuhi jalur. Ganti aku ya Allah. Yoi, lanjut. Kita lagi perjalanan menuju sabana besar. Tadi dari sabana kecil menuju sabana besar kita sudah berjalan sekitar 1 jaman lah. Kita sudah berjalan sekitar 1 jaman, dan untuk jalurnya ini masih landai, tidak terlalu curam buat dakinya. Kita masih di hutan cemara antara sabana kecil dan sabana besar. Terus untuk rencana kita nanti untuk campnya di Cikasur, dan perjalanan menuju sabana besar kemungkinan masih 1 jaman lagi, dan mungkin kita lanjut dulu. Kita lanjut nanti di waktu tiba di sabana besar. Oke, mantap.
besar udah kelihatan. Sekarang pukul 3 lebih 5 menit kita sampai di pos Sabana Besar. Kita sampai pos Sabana Besar ya, dengan durasi dari Sabana Kecil berarti sekitar 2 jam, 1 jam, kurang lebih 1 jaman, 1 jam setengah tuh mas, lebih. Jam luru. Bukan fotoku jam piro. Jaman lah. Dengan durasi 1 jaman dari pos Sabana Kecil sampai Sabana Besar. Kita lagi istirahat dulu. Rencana mau buat minuman hangat jadi atau tidak, lihat saja nanti. Kita istirahat dulu. Yoi, coy, mantap. Sekarang pukul 15.40. Kita masih persiapan buat lanjut ke Cikasur. Perkiraan 2 jam Mas Agung. Perkiraan 2 jam. Sekitar 2 jam sampai Cikasur. Jadi harusnya kita sampai Cikasur sebelum jam 6 sore. Jam nyampe itu. Segituan lah kalau nggak molor. Nanti langsung di sana kita istirahat dan makan malam. Mantap. Mantap. Jalan-jalan di Sabana Besar. Perjalanan menuju Cikasur. Mantap. Akhirnya alhamdulillah keinginanku di Cikasur adalah menemukan merak dan kita mendapatkannya. Kita kayaknya meraknya betina, jenis betina kayaknya, soalnya nggak punya buntut ekor yang panjang. Alhamdulillah, rezeki emang nggak akan kemana guys ya. Dapat ketemu merak Cikasur. Yoi, kita sudah sampai di Sungai Kolbu. Di sini kita bertujuan untuk mengambil air. Kita
air dulu, sama ambil selada air buat tambah sayur buat kita makan. Oke, mantap. Oke, buat airnya udah diisi sama Mas Agus, tinggal Mas Ocin ngisi dulu. Terus kita naik lagi ke atas menuju ke mana? Lali aku. Ke shelter di Cikasur. Kita habis ini langsung menuju ke shelter di daerah Cikasur. Oke. Sampai di Cikasur di ketinggian 2225 mdpl. Gimana Mas Niko buat hari ini? Mantap, meskipun doyong ngiwoneng. Kita sudah tiba di Cikasur pada pukul 17.16. Jadi kita durasi sekitar 1,5 jam lagi dari Sabana Besar ke Cikasur. Kita memakan waktu sekitar 1,5 jam. Dan tadi kita sudah ngambil air dan selada air di Sungai Kolbu, dan kita tadi juga menemukan merak, guys. Mantap banget. Impianku ke Cikasur hanya untuk menemui merak. Meskipun aku minus, nggak terlalu kelihatan. Menurutku, alhamdulillah, aku seneng. Mantap. Mungkin kita istirahat dulu di sini, ganti baju, masak, makan. Mantap. Dalam rangka membutuhkan tongkat yang lebih panjang, kita kedapatan member Pramuka. Dan ini ide kreatifnya langsung Mas Ocin. Wis penake. Yuk, wis penting ditali. Yoi, mantap. Halo. Kita lagi masak oseng-oseng buncis sama kubis. Karena wortelnya tidak ada. Karena di warung tidak ada, tidak menjual wortel. Masak. Mungkin nanti dilanjut ketika makan. Oke, mantap. Guys, terus ini bagian sini Yoi, sekarang pukul 8:20. Kita sudah selesai makan. Terus ini habis ini lanjut istirahat. Masih ada
saat ini yang sholat, habis ini istirahat. Itu kita jadinya tetap di shelter, tidak jadi mendirikan tenda. Buat makanan-makanan, buat antisipasi dari Bagas, makanan, semua bahan makanan udah digantung di atas shelter. Soalnya tadi juga ada tikus, jadi memutuskan untuk seluruh bahan makan ditaruh di atas, digantung lebih tepatnya. Dan habis ini mungkin langsung istirahat lah. Gak tahu besok bangun jam berapa. Buat rencananya besok jam 8 pagi lanjut ke Cisentor atau di Sabana Lonceng buat ngecamp yang keduanya. Buat tujuan selanjutnya kita ke sana. Ya habis ini mungkin tidurlah, istirahat, mengembalikan fisik buat besok. Oke, mantap.